Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 2204030067. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Dalam manajemen pemasaran sangat diperlukan seorang manajer untuk mengatur dan mengarahkan bawahan. Untuk mencapai tujuan ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ialah kemampuan manajer untuk memandang seluruh organisasi sebagai satu substansi yang komplit. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi atau humanity skill ini ialah kemampuan manajer untuk berhubungan secara efisien dengan anggota organisasinya dan membuat wawasan serta usaha kooperatif dalam tim yang dipegangnya. 3. Keterampilan administratif atau administrative skill merupakan kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemampuan ini harus dimiliki seorang manajer agar mampu mengikuti kebijakan dan prosedur mengelola dengan anggaran yang terbatas. 4. Keterampilan teknik ini ialah kemampuan atau pengetahuan untuk memakai teknik tertentu dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Berikutnya jenis-jenis manajer. Yang pertama, manajer lini pertama. Manajer lini pertama. Manajer tingkat pertama bukan berarti berada di urutan pertama. Sebaliknya, manajemen tingkat pertama merupakan tingkat manajer terendah dalam suatu organisasi yang memimpin atau mengawasi langsungnya tenaga operasional. 2. Manajemen menengah. Tingkat yang kedua adalah manajemen tingkat menengah, yaitu para manajer yang memahami dan membawahi dan mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan manajer tingkat pertama. Yang ketiga, manajemen puncak. Tingkat terakhir sekaligus tertinggi adalah manajemen tingkat puncak, yaitu sumber otoritas tertinggi dan mengelola tujuan dan kebijakan untuk suatu perusahaan. Yang berikutnya, fungsi pemasaran. 1. Peningkatan penjualan. Fungsi utama dari pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan, semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Kedua, pengenalan produk. Fungsi pemasaran yang lain adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, riset. Fungsi pemasaran yang satu ini berkaitan dengan riset. Pasar dengan melakukan riset, perusahaan dapat mengetahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen. Fungsi pemasaran yang lain adalah untuk memastikan kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kelima, kompetisi. Fungsi pemasaran juga berkaitan dengan kompetisi. Perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk pesaing agar dapat memenangkan persaingan. 6. Mengetahui segmentasi pasar. Fungsi pemasaran yang satu ini berkaitan dengan mengetahui segmentasi pasar. Dengan mengetahui pasar, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. 7. Menetapkan target pasar. Fungsi pemasaran yang terakhir adalah menetapkan target pasar. Dengan menetapkan target pasar yang tepat, perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang tepat dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Dalam pemasaran juga terdapat perencanaan strategi. Pengertian perencanaan strategi merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi. Pertama, perencanaan strategi memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategi sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Dengan perencanaan strategi, konsep organisasi menjadi jelas sehingga memungkinkan manajer untuk merumuskan rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan yang memberi arahan organisasi. Mencapai tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.